channel YouTube Mas dan Ember. 10 perintah ajaran Nabi Musa dalam Taurat yang diabadikan Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyebarkan Islam kepada kaumnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu berupa Taurat. Setidaknya ada 10 perintah yang wajib dijalankan umat Nabi Musa, yang kemudian dilanjutkan umat Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran sebagai kitab suci penyempurna pun memiliki 10 perintah ajaran Nabi Musa tersebut. Perintah tersebut terangkum dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan Ia dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkanmu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak mendudukan seseorang, melainkan menurut sanggupannya. Ketika kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, meskipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkanmu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menseri-berikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkanmu agar kamu bertakwa. Berikut ini penjelasan singkat tentang 10 perintah ajaran Nabi Musa alaihi. Pertama, jangan menyembah Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 163 disebutkan, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kedua, dilarang membuat berhala, serupa firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Qasas ayat 88, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi sonia, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ketiga, jangan menyebut nama embarangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka mohonlah kepo dunia dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Nia. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Keempat, mengingat hari Sabtu dan sucikanlah. Umat muslim memiliki hari besarnya sendiri, yakni Jumat, yang tercantum dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan syalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kelima, menghormati kedua orang tua. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan menipu diri sendiri. Keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Dalam surat Al-Furqan ayat 68 disebutkan, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain,
dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ketujuh, dilarang berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 32 berfirman sebagai berikut, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kedelapan, dilarang mencuri. Dalam surat Al-Baqarah 188 ditegaskan, larangan mencuri tersebut, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kesembilan, jangan menonton kebohongan. Larangan berbohong ini ditegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata yang benar. 10. Jangan merasa iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 54 dijelaskan, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Itulah 10 ajaran Nabi Musa dalam Taurat yang tertulis dalam Al-Quran. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen